berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala anak. Sungguh-sungguh berdoa, menyanyi dan mendengarkan firman. Tidak melakukan, makan, main handphone, tiduran, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar kalian di rumah? Pastinya tetap sukacita dong. Hari ini kita mau mulai CGM kita. Sebelumnya, yuk kita sama-sama seru nama Tuhan 5 kali ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita memulai CGM kita berdoa bersama-sama ya. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini boleh bersama berkumpul, melaksanakan CGM. Tuhan dapatkan hati kami jadi hati yang fokus untuk mendengarkan dan melakukan CGM. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Sekarang mari kita berkidung. Tangan lakukan perintah Tuhan, kaki lari di jalannya, telinga hanya dengar Tuhan, bibir memuji Tuhan. Suatu Yesus, aku tetap setia. Suatu Yesus, sebab Dia tersalib untukku. Mata suka baca Alkitab, lutut untuk sembah Allah, pikiran belajar firman-Nya, hati percaya Tuhan. Suatu Yesus, aku tetap setia. Suatu Yesus, sebab Dia tersalib untukku. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama. Kita juga sudah berdoa untuk memulaikan CGM kita hari ini. Sekarang Kak Vita mau cerita. Tapi sebelum Kak Vita cerita, kita tak berdoa terlebih dahulu ya. Ikutin Kak Vita berdoa ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan hari ini. Tuhan, kami bisa datang mendengarkan CGM. Tuhan berkati hati kami Tuhan, berkati juga telinga kami, sehingga firman-Mu bisa kami dengar, juga bisa kami mengerti. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita mau cerita, sekarang kita masuk dalam karakter umum. Kita sudah menyelesaikan karakter tulus. Tapi, apa sih pengertian umum itu? Bagaimana orang yang bersikap umum? Ternyata umum adalah orang yang tidak menyendiri, orang yang tidak sombong, orang yang tidak egois, orang yang tidak menganggap dirinya paling kuat, dirinya paling benar. Umum adalah merasa bahwa dia itu memerlukan orang lain. Nah, puji Tuhan. Hari ini Kak Vita mau cerita tentang suatu kisah dari seorang anak perempuan. Apa yang dialami oleh anak perempuan? Judul cerita kita hari ini adalah siapa yang terbaik, siapa yang terpenting. Nah, dikisahkan ada seorang perempuan bernama Kaira. Tengah malam, Kaira ini sedang tidur. Tapi pada saat dia tidur, dia terganggu di dalam tidurnya. Dia merasa kok ada bisik-bisik, ada orang yang bercerita. Tapi ketika dia menyalakan lampu, gak ada siapa-siapa.
Kemudian dia mulai merasa, oh mungkin itu hanyalah sebuah mimpi. Kemudian dia tidur lagi. Tapi suaranya itu semakin kedengaran. Suaranya semakin kencang. Suaranya demikian, akulah yang terbaik. Suara yang satu lagi, bukan, akulah yang terbaik. Nah, ternyata yang berbicara adalah anggota tubuhnya Kaira. Halo, siapakah yang sedang berbicara itu? Lalu suara itu menjawab, maaf, kami sudah membuatmu terbangun. Kami sedang berunding siapakah yang terbaik. Kaira dibuat bingung oleh suara itu. Aku adalah telingamu, kata si suara itu. Aku berkata, akulah yang terbaik, tetapi matamu tidak setuju. Dia berkata, dialah yang terbaik. Bisakah kamu memutuskan siapa dari anggota tubuhmu yang terbaik? Terus Kaira berpikir, wah, anggota tubuhku berbicara. Setelah berpikir, Kaira berkata, baiklah, aku akan memutuskan siapa yang terbaik. Tetapi dari masing-masing kalian, anggota tubuhku, silakan berbicara apa yang membuat kalian merasa paling terbaik. Mulailah mulut berbicara. Fungsiku sungguh penting. Tanpa aku, Kaira tak bisa berbicara. Terlebih lagi, setiap hari makanan masuk melalui aku, sehingga aku bisa menutupi semua anggota tubuh lainnya, terutama kamu hidung yang tidak pernah berterima kasih. Malahan kamu naik ke atasku, seolah-olah kamu itu lebih penting dari aku. Hidung pun berkata, Aku ini membantu Kaira mencium bau lezat dari kue atau harum bunga di musim semi. Lagi pula, tanpa aku yang mencium bau, ketika kamu makan, apakah makanan itu masih enak atau masih segar, atau sudah basi dan busuk, apakah kamu tahu? Tanpa aku, hai mulut, sampah pun akan kamu makan. Hidung pun memandang rendah mata. Dengan sombong, dia berkata, Akulah yang terpenting, tetapi mata yang kecil ini ada di atasku. Sungguh tak mau kalah. Mata juga berkata dengan sombong, Tanpa aku, Kaira tak bisa menonton TV, melihat karya seni, juga melihat orang-orang dan tempat di sekitarnya. Ketika berjalan, kalau aku tidak melihat baik-baik, kamu hidung yang menonjol ke depan pasti akan menabrak sesuatu sehingga merah dan bengkak. Meskipun demikian, mata pun tidak merasa puas terhadap Alice. Dia berkata, Kamu bulu-bulu kecil, kamu ada atau tidak ada bedanya. Tetapi kamu telah naik ke atasku, sungguh menjengkelkan. Alice pun membantah. Kalau aku dicukur, bukankah kamu terlihat aneh? Tidak seperti manusia. Ketika turun hujan atau berkeringat, aku ada di atasmu untuk melindungimu. Kalau tidak, kedua mata ini sejak dulu sudah sakit-sakitan. Telinga yang tidak memperhatikan sekarang mulai berbicara. Kaira bisa mendengar semua percakapan karena ada aku. Kaira juga bisa mendengarkan musik yang dia suka. Walaupun aku berada di samping, tetapi aku yang paling top, paling hebat. Tiba-tiba tangan bersuara. Hai, tanpa aku, siapa yang bisa mengambil makanan dan memasukkannya ke dalam mulut dan menghidupi kalian semua? Siapa yang mengusap hidung atau mengorek telinga ketika gatal? Siapa yang menghapus air mata saat menangis atau mengucuk mata ketika gatal? Kita inilah yang paling penting. Oh tidak, Teriak kaki. kita membantu kamu berjalan, berlari, melompat, dan pergi kemanapun kalian inginkan. Tentulah kita yang paling penting. Berhenti! Aku tidak bisa memutuskan siapa yang paling terbaik di antara kalian. Aku membutuhkan mulutku untuk berbicara dan makan. Aku membutuhkan hidungku untuk mencium. Aku memerlukan mataku untuk melihat. Aku membutuhkan telingaku untuk mendengar. Aku juga membutuhkan tanganku untuk mengambil barang yang kusukai. Dan aku membutuhkan kakiku untuk membawa kemana aku pergi. Tapi mulut berkata, Pastilah ada di antara kita yang lebih penting dari yang lainnya. kata mulut. Tidak, kata Kaira. Engkau adalah satu bagian dari anggota tubuhku. Dan aku memerlukan kalian semua. Kalian semua itu penting bagiku. Kemudian, dalam beberapa saat, mereka tidak lagi berdebat. Mereka tidak lagi bergelut-menggerutu. Dia benar. Kata telinga. Ayo kita bekerja sama untuk membuat Kaira hebat. Nah, hari
baik ini, kita harus belajar mempunyai sikap umum. Kita tidak boleh menyombongkan diri, menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Seperti anggota tubuh Kaira tadi, telinga merasa paling hebat, mata merasa paling hebat, dan sebagainya. Kita harus memandang bahwa semua orang ini adalah terbaik. Semua orang berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan. Setelah kita mendengarkan cerita tadi, kita harus belajar 3 perkara dalam satu minggu ini. Pertama, kita harus belajar memberikan pujian kepada papa kita, mama kita, teman-teman kita, atau kakak beradik kita. Kedua, kita harus belajar mengatakan kata tolong ketika kita memerlukan bantuan orang lain, dan mengatakan terima kasih ketika orang itu sudah membantu kita. Dan yang terakhir, kita perlu belajar membantu orang yang sedang mengalami kesulitan. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Vita kan? Sekarang Kak Cia akan memberikan 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah fungsi telinga kita untuk melihat, untuk mendengar, atau untuk mencium bau? Pertanyaan kedua, kita bisa makan atau minum itu melalui apa? Pertanyaan yang ketiga, siapakah nama anak perempuan dalam cerita tadi dan mengapa malam itu dia tidak bisa tidur? Pertanyaan keempat, yaitu apakah ciri-ciri orang yang bersikap umum? Nah, adik-adik, 4 pertanyaan tadi jangan lupa dijawab ya. Nah, sekarang waktunya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas cerita hari ini. Tuhan, ajar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berlatih untuk mengucapkan pujian kepada mama papa kami dan juga kepada saudara kami. Tuhan Yesus, kami juga mau menjadi anak-anak-Mu yang mengucapkan kata tolong dan terima kasih. Tuhan, kami juga mau belajar untuk membantu orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin.